sebagai kota global berkeadilan. Mari kita wujudkan Jakarta kota global. Di warung ada muka. Terima kasih. Terima kasih pada Kota Jakarta terus didorong sebagai pusat bisnis nasional. Indeks pariwisata Indonesia naik 10 peringkat dari posisi 32 ke 20. Bursa sektor pariwisata Indonesia kembali mencatat prestasi. 22 itu berarti kita masuk Indeks kinerja pariwisata Indonesia meningkat posisi ke-22 di dunia yang dirilis oleh World Economic Jakarta Forum. ini sangat konkret Namun, karena kunjungan memang wisata di Kepulauan Seribu sangat sedikit. Kami Perairan di Pulau Seribu dan Teluk Jakarta merupakan nadi kehidupan bagi ribuan masyarakat. Dari pesona pariwisata hingga denyut ekonomi nelayan, laut menjadi pusat dari harmoni manusia dan alam. Di utara kota Jakarta yang mencakup lebih dari 100 pulau, menjadi oase keindahan alam di tengah kesibukan kota. Pesisir itu bonus demografinya adalah laut. Laut itu banyak. Satu dari sektor wisata kita punya. Ada Ancol, ada Pulau Seribu. Kedua, dari sisi ekonomi, kita punya tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan itu tempat di mana para nelayan turun buat ngejual barang hasil tangkapannya. Nah, dari sisi nelayannya sendiri, belum adanya kerusakan yang masif, ekosistem yang masif, kerusakan ekosistem secara masif. Mungkin satu ya, mereka ngedapetin ikan gampang banget ngedapetin ikan. Kedua, mereka nggak perlu jauh-jauh buat ngedapetin hasil tangkapan. Yang ketiga, pendapatan mereka pasti tinggi. Yang keempat, kalau mereka dari 3 aspek ini tadi masih bagus gitu kan, dulu keluarga mereka lebih sejahtera. Berdasarkan Travel and Tourism Development Index oleh World Economic Forum tahun 2024, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-22 global. Tidak hanya itu, Indonesia juga berhasil di posisi kedua di kawasan ASEAN, melampaui Malaysia dan Thailand, 2 negara yang selama ini menjadi pesaing utama di sektor pariwisata. Sebagai destinasi wisata unggulan, Pulau Seribu menyimpan pesona luar biasa yang meliputi pantai-pantai berpasir putih, air laut yang jernih, hingga kekayaan hayati yang memikat. Kepulauan Seribu yang secara administratif merupakan bagian dari DKI Jakarta, telah lama menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. enak gitu dulu, bersih, nyari ikan gampang, istilahnya itu nggak ada konflik yang macam-macam lah dulu, itu enak banget. Dengan dulu waktu 1 tahun Bapak menanam budidaya rumput laut, itu kalau Bapak bilang duit itu dicari datang sendiri, mungkin tidak percaya. Teluk Jakarta adalah pusat ekonomi yang terus berkembang, menjadi saksi dari industrialisasi yang masif. Aktivitas ini membawa peluang ekonomi yang besar, tetapi juga meninggalkan dampak lingkungan yang serius. Polusi air, pencemaran limbah industri, dan penurunan kualitas air laut adalah beberapa di antaranya.
udah banyak apa tuh namanya, ini apa dipanggilnya tuh tadi, kimia industri ya, industri kimia itu jadi masalah, baik pun dari budidaya sampai ke nelayan. Ini nelayan juga lagi menderita, baik pun di budidaya. Yang ngerasain Bapak sekarang ini miara ikan 200 paling itu 50 sampai 25 ekor. Sudut pandang saya sih, atau sudut pandang kami di Pemuda, memang terjadi degradasi lingkungan ekosistem laut gitu ya. Terutama dengan semakin berkurangnya torus urbansu. Karena kemarin di 2024 awal terjadi bleaching pemutihan permukaan, itu pasti disebabkan oleh faktor iklim ya, pemanasan global gitu. Yang kedua adalah aktivitas dari tangkap. Memang ada beberapa di kita di nelayan lokal sih sebenarnya rata-rata menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan ya. Nah ini yang terjadi kebanyakan juga ada dari nelayan luar yang menggunakan alat-alat yang tidak ramah lingkungan, dan areal operasi mereka itu dekat-dekat pulau, dekat-dekat rumpun-rumpun masyarakat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah aktivitas pariwisata, karena sebagian besar pengunjung ini kan rata-rata yang dilihat adalah keindahan lautnya, keindahan bawah lautnya gitu. Tapi ironinya mereka ketika turun ke laut dengan keterbatasan keahlian, lalu tidak ada dari pemandu itu tidak ada arahan untuk batasan pengunjung untuk terjun di area tertentu gitu, seperti daerah bendungan laut di DPLBM. Ada kita di Gosong Pramuka ada DPLBM kurang lebih 24 hektar itu luasannya, terdiri dari zona inti, zona pemanfaat, dan zona pemakan lainnya. Nah, mereka itu rata-rata bawa ke sana nyebur dengan menggunakan yang tidak bisa berenang menggunakan life jacket, lalu ketika dia susah lalu menginjak arang. Sebenarnya dampak yang lebih besar adalah aktivitas nelayan. Nelayan selain dari iklim itu ya, nelayan wisata gitu ya, selain iklim ya. Nah, lalu terkait dengan aksesibilitas dari nelayan, terutama terkait dengan reklamasi, tentu berdampak. Kayak sekarang aja wilayah pesisir Jakarta Utara banjirop, pasti ada implikasi dengan pembangunan pulau-pulau reklamasi yang di dekat di Jakarta sana. Ya, itu masih penting ini. Ya. Seiring berjalannya waktu, garis pantai yang dulunya alami kini mulai berubah. Aktivitas industri pembangunan yang terus meluas dan reklamasi di pesisir menjadi bagian dari perubahan yang semakin nyata. Itu kalau misalnya besok banyak ikan atau cuman itu besok kan, kemarin banyak, terus ada limbah, dicari lagi nggak ada ikan atau apa itu kan. Kalau hari itu udah ada limbah. Di balik pertumbuhan yang masif ini, ekosistem yang dulunya subur mulai terdegradasi. Kehidupan laut yang dulu melimpah kini menghadapi tantangan baru. Sementara masyarakat pesisir terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Perlahan laut yang menjadi sumber kehidupan mulai merasakan dampak. Ketika adanya kerusakan ekosistem yang secara masif, ada nggak nelayan menjadi penyumbang? Berapa persentase penyumbang dari sektor nelayan? Karena alat tangkap ya? Karena alat tangkap dengan limbah. Pemerintah mengucurkan bantuan untuk nelayan sekian, ya, tidak
kita aja sosialisasinya, kita nelayan aja, kita pengurus nelayan aja nggak tahu. Ya kan, kita aja nggak tahu ada apa nih program pemerintah untuk nelayan. Sosialisasi sih yang kurangnya sosialisasi untuk nelayan. Undang-Undang nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan nelayan itu kan, kalau kita bicara lahirnya undang-undang itu kan adalah untuk mengakomodir negara agar hadir dan mengakui adanya negara, dan negara hadir dengan memberikan perlindungan kepada nelayan kan. Tapi kalau kita bahas masalah implementasi undang-undang itu, menurut saya masih jauh api dari panggang. Kenapa? Karena masih banyak kasus-kasus nelayan yang masih sembarangan ditangkap kan, masih banyak kasus-kasus nelayan yang memasuki objek vital ditangkap, masih banyak nelayan-nelayan yang hari ini mereka mencari ikan di laut, ada benturan masalah tentang zona tangkapnya mereka, masih ada benturan peraturan tentang alat tangkapnya mereka. Sedangkan undang-undang itu dihadirkan untuk nelayan untuk melindungi hak-haknya nelayan. Tapi sampai hari ini justru hak-haknya nelayan masih jauh lah dipandang oleh negara sih. Perairan di Pulau Seribu dan Teluk Jakarta telah lama menjadi pusat kehidupan bagi ribuan masyarakat. Laut dengan segala keindahannya menyatukan dunia pariwisata dan ekonomi nelayan, menjadi penggerak bagi aktivitas sehari-hari yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat pesisir. Di sini, laut bukan sekedar sumber daya alam, tetapi juga bagian dari identitas, tradisi, dan mata pencaharian yang terus berkembang. Ini hasil pilihan Pak atau? Merasakannya dari Bapak sendiri ya. Tapi pernah ada Pak sebelumnya dukungan-dukungan dari pemerintah atau suatu subsidinya mungkin? Subsidi seperti bahan bakar gitu. Bahan bakar belinya di sini enggak. Kan subsidi itu kan Dekom berapa? 1 liter 6.007. Kalau di sini kan di warung 65, ini nggak ada subsidi. Saya 85, 85. Kalau kita bicara tentang ada yang ditinggalkan, berarti ada yang dikorbankan sebenarnya gitu. Kalau Indonesia mau majuin angka pariwisatanya, ya jangan diinjak angka nelayannya. Kan itu. Ada solusi-solusi yang mungkin sama-sama bisa kita cari kan bareng-bareng. Gimana cara memajukan angka pariwisatanya, tapi kita juga bisa naikin angka kesejahteraan buat nelayannya. Ya, memang dilematis. Dilematis sebenarnya. Dari sisi undang-undang tidak diperbolehkan, tapi dari sisi perut mereka itu harus seperti itu gitu. Makanya kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus benar-benar kajiannya itu benar-benar harus berpihak pada masyarakat, pada nelayan, pada khususnya untuk kegiatan-kegiatan perikanan. Gitu. Saya Sibil. Saya Farel. Saya Dinda. Saya Geri. Saya Rere. Saya Zevi Alfa. Saya Silvi. Saya Haikal. Saya Aini. Saya Dea. Apapun kegiatan yang merusak laut. 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 Kita Lawan.